Halo, kembali lagi bersama saya Luciana Abednego. Hari ini kita akan membicarakan tentang Python branching. Apakah itu Python branching? Oke, sebelum masuk ke dalam poin utamanya, kita lihat dulu beberapa operator yang sering digunakan dalam ekspresi branching atau dalam bahasa Indonesia percabangan. Ini adalah beberapa operator perbandingan atau disebut dengan comparison operator atau relational operator yang menghubungkan dua buah variabel atau nilai. Misalkan kita punya dua buah variabel I dan J, di mana masing-masing I dan J bisa bernilai atau bertipe integer, float, atau string. Maka kita bisa membandingkan kedua buah variabel itu dengan relasional operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau untuk membandingkan apakah I sama dengan J, maka kita gunakan tanda double sama dengan seperti ini. Jika kita ingin membandingkan apakah I tidak sama dengan J, maka kita gunakan operator tidak sama dengan yang dalam notasi Python itu dinyatakan dengan tanda seru sama dengan. Jadi untuk equality test itu digunakan double equal seperti ini atau tanda sama dengan dua kali. Sementara untuk tidak sama dengan itu digunakan notasi tanda seru sama dengan. Jadi sebetulnya mirip seperti operator aritmatik dalam matematika, maksud saya lebih besar, lebih kecil sama, lebih besar sama dengan ditulis dengan notasi seperti ini, sedikit berbeda. Tetapi yang penting untuk kalian perhatikan adalah kalau kamu ingin membandingkan apakah dua variabel sama, gunakan double equal seperti ini ya. Sementara tidak sama dengan tanda seru sama dengan. Nah, equality test ini akan mengembalikan, maksud saya semua ekspresi ini akan mengembalikan sebuah nilai boolean. Nilai boolean itu seperti sudah dibahas di video saya sebelumnya adalah nilai kebenaran true atau false, benar atau salah. Jadi untuk equality test akan mereturn true jika I bernilai sama dengan J. Tetapi jika I tidak sama dengan J, maka equality test ini akan mereturn false. Sama halnya di inequality test. Jika I tidak sama dengan J, maka ekspresi ini akan mereturn sebuah boolean value true. Tetapi sebaliknya, jika I sama dengan J, maka inequality test ini akan mereturn false. Oke. Selain operator comparison, operator berikutnya yang sering digunakan dalam branching atau percabangan dalam bahasa Indonesia itu adalah logical operator. Apa itu logical operator? Itu adalah operator-operator yang berhubungan dengan logika. Ya. Apa itu logika? Misal, kalian punya dua buah variabel, sebutlah A dan B. A dan B masing-masing adalah variabel bertipe boolean. Artinya keduanya menyimpan nilai boolean, entah true, entah false. Maka, kedua variabel tersebut bisa digabungkan dengan berbagai operator logika. Misalnya dengan not, jika hanya ada satu variabel di belakangnya, dengan and, yang merupakan binary operator, artinya memerlukan dua buah operan, misalnya variabel A dan variabel B, atau or, A or B. Ya. Nah, not A itu akan mereturn true jika A sendiri bernilai false.
Artinya kita baca dengan not false, maka return value-nya adalah true. Sebaliknya, not A akan mereturn sebuah nilai false jika A sendiri bernilai true. Artinya, dibaca not true sama dengan false. Bagaimana dengan and dan or? Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel kebenaran di bawah. Ini adalah tabel yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi nilai variabel A dan B. Setiap baris menunjukkan kombinasi tersebut. Baris 1 menunjukkan jika A bernilai true dan B bernilai true. Baris 2 menunjukkan kemungkinan lain ketika A-nya true dan B-nya false. Baris ketiga menunjukkan kemungkinan ketiga, yaitu ketika A-nya false dan B-nya true. Baris terakhir yang merupakan kemungkinan terakhir, di mana masing-masing A dan B bernilai false. Nah, dari 4 kemungkinan ini, kita lihat nilai dari masing-masing operator. Ekspresi dengan operator AND. Operator AND akan menghasilkan true jika kedua operan masing-masing bernilai sama-sama true. Sebaliknya, jika salah satu operan bernilai false, apalagi keduanya, maka hasil akhir dari ekspresi A and B akan bernilai false. Singkatnya, sifat dari AND adalah jika salah satu false, maka hasil akhirnya akan false. Jika salah satu false, apalagi keduanya, hasil akhir dari ekspresi AND akan bernilai false. True jika sebaliknya. Bagaimana dengan OR? Sifat OR, jika salah satu operan bernilai true, maka nilai kebenaran akhir dari A or B itu akan true. 3 baris pertama mengandung minimal sebuah true. Baris 1 keduanya true. Baris 2 A bernilai true. Baris 3 B yang bernilai true. Jika salah satu atau keduanya bernilai true, maka A or B akan bernilai true. Tapi false jika sebaliknya, alias keduanya bernilai false. Maka A or B pula akan bernilai false. Nah, kalian perlu memahami sifat dari masing-masing operator-operator ini, baik operator perbandingan maupun operator logika. Karena kedua operator ini akan kita gunakan dalam branching. Oke, ini ada sebuah potongan kode yang bisa kalian coba untuk mencoba menguji pemahaman kalian tentang operator-operator tersebut. Misalnya kita punya 2 buah variabel, masing-masing berisi 15 dan 8. Lalu, coba Anda cetak layar, tampilkan perbandingan kedua variabel tersebut, apakah sleep time greater than pset time. Apakah sleep time lebih besar daripada pset time. Nanti, karena ingat bahwa return value dari ekspresi ini adalah sebuah boolean. Jadi kalian lihat apa yang ditampilkan di layar. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Kita bisa gabungkan kedua variabel yang sudah diassign dengan sebuah nilai boolean, yang satu true, yang satu false. Lalu Anda bisa gabungkan kedua variabel boolean tersebut dengan operator logika. Misalnya di contoh ini AND. Ingat, dalam Python, operator AND, OR ditulis dengan string seperti ini. AND, AND, OR, OR. Not dengan NOT. Lalu coba Anda tampilkan hasil dari ekspresi tersebut. Yang dalam contoh ini diassign ke dalam sebuah variabel penampung both. Lalu Anda lihat apa hasilnya dari both. Oke,
Ini adalah contoh aplikasi di mana kita membutuhkan branching untuk menguji program karena ada beberapa kemungkinan skenario yang terjadi. Misal, kita membangun sebuah aplikasi maze, di mana dalam program tersebut kita harus memeriksa arah langkah dari si aktor. Misalnya, kita perlu menguji apakah sisi kanan dari aktor tersebut kosong. Jika kosong, maka kita bisa pergi ke sebelah kanan. Tetapi apa yang terjadi jika sebelah kanan ternyata terhalangi oleh obstacle tertentu? Maka program kamu harus dapat menanganinya. Misalnya, di contoh ini, maju ke depan. Nah, bagaimana jika ke kanan maupun ke atas juga terhalangi atau terblok? Maka, misalkan aktor akan memutuskan dia akan pergi ke kiri. Jika ke kanan, ke atas, maupun ke kiri terhalangi juga, maka aktor kamu memutuskan untuk kembali ke langkah sebelumnya misalnya. Nah, perintah atau instruksi yang bentuknya seperti ini itu disebut dengan branching atau percabangan. Sehingga eksekusi program kamu tidak lagi sekuensial dari atas ke bawah, tetapi melompat tergantung situasi mana yang dihadapi. Dari dalam contoh ini, keempat skenario. Jika skenario pertama terpenuhi atau benar, maka program akan mengeksekusi semua baris yang ada di bawah jika skenario 1 benar. Lalu melanjutkan ke instruksi berikutnya dan mengabaikan semua instruksi lain. Begitu pula yang lainnya. Jika instruksi ini yang benar, maka yang dijalankan adalah ini. Jika ekspresi ini yang benar, maka yang dijalankan adalah instruksi di bawahnya dan seterusnya. Kita lihat untuk lebih jelas ke contoh berikutnya. Sebelum masuk ke contoh, kalian perlu tahu dulu sintaks branching dalam Python. Kita lihat dari yang pertama. Ini adalah skema yang paling sederhana, di mana kita hanya memeriksa sebuah kondisi. Sintaksnya adalah keyword if, lalu kondisi yang ingin kita periksa, lalu jangan lupa tanda titik 2, lalu ekspresi-ekspresi yang akan dilakukan jika condition bernilai true. Nah, ekspresi condition itu adalah sebuah ekspresi yang bernilai akhir boolean value, entah true, entah false. Nah, jika condition bernilai true, maka semua expression ini di bawahnya akan dijalankan. Tetapi, jika condition bernilai false, maka semua expression di bawah statement if ini akan diabaikan. Lalu, bagaimana jika kita memiliki dua buah cabang? Maka kamu gunakan skema if dan else. Jika kondisi benar, if condition benar, maka menjalankan ekspresi di bawah if, lalu melompat ke bawahnya, ekspresi else akan diabaikan. Sebaliknya, jika condition bernilai false, maka dia akan masuk ke cabang else, mengabaikan semua expression di bawah condition, dan menjalankan semua ekspresi di bawah else. Itu jika cabangnya 2. Jika cabang banyak, maka kamu bisa gunakan skema yang ketiga. If, elif, dan yang terakhir else. Artinya jika condition benar, akan menjalankan expression ini, lalu melompat ke bawah, melanjutkan ke bawah else, dengan mengabaikan semua expression di bawahnya. Lalu, jika condition false, maka dia akan memeriksa ke cabang berikutnya. Elif dalam hal ini
apakah conditionnya benar. Jika benar, akan menjalankan ini, lalu melompat